untuk manajemen pakan supaya pembudidaya itu bisa dapat untung itu bagaimana, Mas? Khususnya entok ya, khususnya entok ini. Kalau entok itu seharusnya itu bisa membuat pakan itu gimana pakan itu 1.000 per 1 kilo itu ada untung lumayan gitu ya. Kalau lebih dari 1.000 apa nggak ada untungnya Mbah? Ada, tapi jangan sampai 1.200, 1.300, 1.500 itu udah dapat untung. Paling enggak itu 1.200. Nah, caranya gimana? Wong katol aja udah 4.000. Nah, misalnya katol itu 4.000, kita itu untuk mencari enceng gondok ya, atau kita bisa mencari apa yang itu atau keremo atau gedebok, gedang kepok tapi gedebok tapi gedang kepok. Nah, itu kita ambil 3 kilo. Nah, kalau 3 kilo itu enceng gondok plus itu 1 kilo katul, berarti kan harganya 1.000. Nah, 1.000 itu per 1 kilo itu untuk 10 entok. Berarti 1 entok itu makannya sekali makan itu 100 perak. Kalau 2 kali makan berarti 200. Kalau 200 kali 30 6.000. 6.000 kali 5 karena entok terjual itu kalau aturan pasar ya. Aturan pasar kita ambilnya di pasar aja, jangan dibikin wah ini buat kontes ini buat itu tuh jangan ya kan. Yang kita usaha itu gimana saya bisa menjual barang saya itu pasar. Nah, entok ukuran 5 bulan perempuan itu 60.000, 65, 70. Taruh kita jangan ambil yang muluk, kita ambil 60.000 untuk perempuan. Berarti kalau kita 6.000 kali 5, 30.000. Keuntungan saya selama 5 bulan itu 30.000 untuk perempuan. Beda lagi pejantan ya. Pejantannya itu bisa 130, 40 atau 50. Itu tunjangan. Ya. Jangan dihitung. Ngitungnya yang pahit dulu kalau mau usaha itu. Jadi jangan dihitung untungnya, ngitung itu kapan kembali ke 10. Nah, itu kalau mau jadi. Tapi kadang-kadang tidak. Dihitung batine ora kok ngitung modal iki kapan baline terus untungnya. Kalau saya tidak. Makanya sering saya kasih pengarahan. Bahkan itu entok itu jangan dobatin. Kalau dobatin nggak bisa. Kita cegah. Nah, pencegahannya apa Mbah itu? Kalau saya, pengalaman saya, itu sangat mudah. Gitu loh. Kita pakai herbal, termasuk kunir, kunyit itu, temulawak, temu ireng. Kalau musim dingin kasih jahe, blender, atau ditumbuk. Dikasihkan setiap seminggu sekali, atau kalau musim-musim seperti ini, kemarau seperti ini, cuaca dingin ya, bisa seminggu 2 kali, bisa 1 minggu sekali. Itu kan, nah itu karena mengenai jangan sampai kena penyakit gitu loh. Tapi kalau udah kena penyakit mau dobatin susah, pabrik aja nggak bisa kok ngatasinnya kan seperti itu. Jadi kita harus mengadakan pencegahan kalau mau usahain toh gitu. Jadi kita jangan sampai kan banyak kayak kemarin ya mas itu juga kesini entoknya 100 habis, tangganya 40 yang ini ya karena apa, karena kurang Pencegahannya. ya. Jadi kalau entok memang harus simpel gitu loh. Jadi harus bisa menciptakan pakan paling mahal itu 1.200 itu paling mahal. Itu akan dapat untung. Jadi ketemu ya? Ketemu. Antara operasional sama. Iya, paling termahal itu 1.200, 1.300 itu paling mahal. Karena seperti itu tadi. Untuk 1 kilo itu untuk 10 entok. Berarti 1 entok itu 100 perak. 100 kali 2, 200 perak. Kali 30, 6.000. 6.000 kali 5, 30.000. Entoknya itu di pasaran. Untuk pasar, itu 60.000. Kita untungnya 30.000. Kali berapa? Perempuan.
Tapi untuk laki itu jangan dihitung, wah lakinya sakmene. Nah, itu tunjangan kita. Ya, apalagi istilahnya nanti ada yang mencari bibit. Seperti saya gitu ya kan. Kalau saya kan larinya kan banyak luar Jawa ya kan. Banyak yang di luar Jawa. Banyak kan luar Jawa. Itu kan satu induk ya kan. Satu pasang itu 400.000. Itu khususnya untuk daerah Purworejo. Tapi kalau ke seberang itu udah 500.000. Kalau ke Lampung, Sulawesi, gimana. Nah, kalau satu set itu kalau di daerah kita bisa jual 1 juta. Satu set itu berapa? 6, 5, 1. 5 perempuan, 1 jantan. Satu jantan. Nah, itu kalau di luar itu bisa 1.300. Gitu. Kalau Nah. pemberian pakan itu untuk produktivitas, umpamanya untuk pembesaran daging sama yang di arah bibitnya sama aja. Sama, itu tinggal istilahnya tempat yang harus diperbedakan. Harus diperbedakan. Ngaruh di produktivitas telurnya nggak? Kalau ditekan? Enggak ada, karena kontes kan yang kita perlukan kan bulu dengan berat badan. Itu kalau kontes. Itu untuk kontes. Tapi kalau untuk pasar kan gemuk, cuma gemuk aja. Oh, ini untuk pedaging. Iya. Biasanya Kalau gitu ya. pasar kan untuk pedaging, ya gitu. Jadi kalau untuk kontes itu kan kita nilai kan bulu dengan berat. Nah itu perbedaannya di situ Beda aja. lagi ya? Ya, prosesnya itu Maksud harus. saya gini, Mas, kalau yang untuk kontes pun untuk pakan ditekan harga 1.000 itu bisa nggak? Nah, kalau bisa, tapi kurang berat. Kurang. Ya, jadi kalau untuk kontes itu minimal 2.000. Di luar 2.000 ya. Kalau untuk yang telur, produksi telurnya untuk anakan sama juga 1.000 itu aja. berarti untuk kelas pedaging dan untuk DOC itu ditekan harga 1.000 itu masih masuk ya? Masuk. Nggak ngaruh untuk produktivitas telur? Enggak. Itu enggak ngaruh. Kalau tahu manajemen pakan ini, berarti para pengusaha atau pembudidaya itu bisa lebih, untungnya bisa lebih ya? Ya itu tinggal kecil besarnya, kecil besarnya usahanya gitu. Jadi kalau memang kebanyakan yang pada belajar ke sini itu kebanyakan pada sukses sih. Jadi karena apa? Karena sewaktu contoh kayak di ayam putih itu, ya kan? Dia gaji polsek dia sarjana 35 juta keluar, sekarang miara entok dengan mabot. Itu sukses. Sekarang dia bukan pengusaha tapi pembisnis. Kita taruh yang ngurusin orang lain seperti itu. Jadi beda usaha dengan bisnis, beda gitu. Jadi harus detail. Jadi jangan main ikut-ikutan. Kalau main ikut-ikutan seneng ngitungnya itu cuma ngitung batinya dulu, ngitung untungnya, bukan ngitung kapan kembali modalnya. Pada usaha itu harus bisa menciptakan kapan kembali modal. Satu. Kedua, kalau saya mau usahain tapi ada yang beli atau tidak sih? Kalau belum ada yang beli ya jangan usaha dulu, kan seperti itu. Nah, itu kan kebanyakan kan seperti itu. Jadi pembuangan belum tahu, ini belum perhitungan pakan belum ini, asal pakannya aja ya hancur, kan seperti itu. Berarti manajemen pakan penting sekali untuk ya. Bahkan kalau di Purworejo khususnya ya kan, entah itu yang di wilayah mana aja, itu pakan itu masih banyak Pak Mas. Dari segi encang gondok, dari segi pangkung, dari segi keong, kan? Jadi masih banyak banget. Bahkan kadol pun juga murah. Di sini tuh masih murah dibandingkan di daerah-daerah lain, termasuk Jejang Wetan itu kan tinggi. Di sana katol bisa 5.000, 6.000, 5,5 ya kan? Karena barang sana itu barang dari sini, kan seperti itu. Jadi di sini itu sebenarnya masih banyak banget tunjangan pakan itu masih banyak banget. Pakannya masih lumayan melimpah kalau gitu. Keong aja sampai berlebihan. Apalagi kita mau
untuk proses penggilingan keong itu. Walah, kan punya saya baru dibawa adik saya kemarin. Kebiasaan. sawah yang bisa hasil Ya, bahkan itu kan untuk mengurangi bahkan orang-orang yang itu ya maton udah dipesan aja nanti udah dibawa. Bahkan kalau beli pun di sini juga murah, cuma 1.000. Nah, padahal kalau 1.000 keong itu 1 kilo itu dicampur dengan enceng gondok dengan katul, yang proteinnya kan lebih tinggi. kalau Gitu. katul itu apa Mbak? Karbonya mungkin ya? Katul ya. Karbohidratnya kan sangat ini serat kasar kan, termasuk serat kasar gitu.